Saat itu, Fang Lin memiliki konflik dengan saudara perempuan Ding Xuanji, Ding Linglong, dan karenanya menjadi musuh Ding Xuanji. Belakangan, Fang Lin membuat Ding Xuanji kehilangan muka. Sejak saat itu, Ding Xuanji menjadi bahan tertawaan di Danzong, dan kejayaannya sebelumnya pun sirna. Saat ini, Ding Xuanji dan saudara perempuannya Ding Linglong masih berada di Danzong, tetapi mereka telah lama menjadi murid Danzong biasa. Ketika Ding Xuanji melihat Fang Lin, dia tertegun sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam, lalu melanjutkan urusannya sendiri dalam diam, tanpa berbicara apapun dengan Fang Lin. Fang Lin hanya meliriknya. Ding Xuanji adalah salah satu dari 4 yang terbaik di sekte dan perilakunya cukup buruk dan sombong. Sekarang dia dilupakan oleh semua orang, yang dapat dianggap sebagai pembalasan dendamnya. Setelah itu, Fang Lin menemukan Ding Linglong. Wanita ini pada dasarnya bukanlah orang jahat. Dia hanya sedikit sombong dan mendominasi karena kakaknya. Setelah menderita kerugian besar di tangan Fang Lin, dia menjadi penurut. Fang Lin menemukan Ding Linglong, tetapi tidak muncul. Sebaliknya, dia diam-diam memilah tubuh Ding Linglong dan meningkatkan dasar seni bela dirinya. Fang Lin juga bertemu Lu Xiaoxing, yang, seperti Su Shangao, sudah menjadi murid luar biasa dari Sekte Dan. Lu Xiaoxing sangat gembira melihat Fang Lin, dan Fang Lin pun demikian, memperlakukan Lu Xiaoxing seperti adik perempuannya. Ketika Fang Lin pertama kali memasuki Sekte Dan, semua orang memandang rendah dirinya kecuali Lu Xiaoxing, yang memiliki hubungan paling baik dengannya. Fang Lin juga membantu Lu Xiaoxing memecahkan beberapa masalahnya. Sekarang Lu Xiaoxing bukan lagi gadis kecil yang naif seperti dulu, dan memiliki martabat sebagai kakak perempuan senior dari Sekte Dan. Fang Lin juga tahu bahwa Lu Xiaoxing mempunyai perasaan terhadap seorang murid Sekte Wu bernama Zhang Xiaohai. Meskipun dia tidak menunjukkannya, banyak orang di Sekte Zixia melihatnya. Fang Lin pernah bertemu Zhang Xiaohai sebelumnya. Meskipun laki-laki ini memiliki bakat yang biasa saja, dia adalah orang yang baik hati, dan dia dan Lu Xiaoxing memiliki kesan yang baik satu sama lain. Fang Lin tidak ikut campur dalam urusan mereka, tetapi hanya memberi Zhang Xiaohai beberapa pil untuk membantu kultivasinya. Adapun Fang Lin, selain saudara perempuan Han dan Lu Xiaoxing, orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya di seluruh Sekte Zixia adalah Qing Jianzi. Kalau dipikir-pikir lagi, Fang Lin dan Qing Jianzi sama-sama masuk ke gua tak berujung dan keluar hidup-hidup, jadi bisa dikatakan mereka telah berbagi hidup dan mati bersama. Terakhir kali Fang Lin kembali ke Sekte Zixia, dia mengetahui bahwa Qing Jianzi terluka parah oleh keluarga Li. Kemudian, dalam kemarahannya, dia membasmi semua pemimpin puncak keluarga Long, hampir melenyapkan keluarga Li dari kerajaan Qian. Akan tetapi, meski begitu, cedera yang dialami Qing Jianzi begitu parah sehingga ia kehilangan semua kemampuan bela dirinya. Kali ini, Fang Lin bertemu Qing Jianzi di tepi danau Wuzong Chenjian. Yang terakhir sedang duduk di tepi danau dengan Linglong, menatap permukaan danau yang tenang, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Di sebelah Qing Jianzi, ada pedang kuno yang patah. Pedang ini diperoleh Qing Jianzi di danau Chenjian. Dia sudah lama menekuninya. Itu adalah senjata kuno langka dengan kekuatan luar biasa. Fang Lin berjalan ke sisi Qing Jianzi. Yang terakhir tidak melihat ke arah Fang Lin, tetapi dia tahu bahwa orang yang datang adalah Fang Lin. Kamu kembali. Qing Jianzi terkekeh, tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Fang Lin juga tersenyum dan berkata, apakah suasana hatimu sedang baik? Duduk di sini dan menikmati pemandangan. Qing Jianzi mengambil batu kecil di depannya dan melemparkannya ke danau Chenjian. Tiba-tiba, riak muncul di permukaan danau yang tenang. Saya merasa tempat ini ditakdirkan untuk saya. Duduk di sini dapat membuat saya merasa damai. Mendengar ini, Fang Lin memandang danau Chenjian dan kemudian duduk di sebelah Qing Jianzi. Fang Lin dapat merasakan bahwa kultivasi Qing Jianzi berada pada tingkat ke-9 alam Yuan bumi, tetapi dibandingkan dengan tingkat kultivasi aslinya di alam Yuan surgawi, itu jelas tidak memuaskan. Tetapi hal ini juga menyulitkan Qing Jianzi. Lagi pula, dia telah kehilangan semua kultivasinya terakhir kali, yang berarti dia menjadi orang tidak berguna tanpa keterampilan seni bela diri apapun. Dia harus mulai berlatih dari awal. Bahkan jika Sekte Zixia memiliki banyak sumber daya untuk diberikan kepadanya, mustahil baginya untuk kembali ke level aslinya secepat itu. Bagaimana latihan pedangmu? Fang Lin bertanya. Qing Jianzi tersenyum pahit, apalagi yang bisa kulakukan. Tidak sebagus 30% dari aslinya. Tidak apa-apa, aku rasa kamu bisa kembali ke kekuatan aslimu dalam waktu 3 tahun, atau bahkan meningkat lebih jauh, kata Fang Lin. Qing Jianzi menggelengkan kepalanya, bahkan jika kultivasiku pulih, ilmu pedangku masih cacat. Tidak seperti Anda hanya mengalami satu kegagalan, kata Fang Lin sambil menatap Qing Jianzi. Aku mulai meragukan apa yang selama ini kupegang. Apakah berlatih pedang benar-benar bisa membuatku menjadi orang kuat?
Ada terlalu banyak orang kuat di dunia ini, dan ada banyak sekali orang yang menggunakan pedang. Siapakah aku? Mengapa aku harus memaksakannya? Lagi pula, aku hanyalah debu di antara banyak orang yang berlatih pedang. King Jianzi berkata, nadanya sangat tenang, begitu tenangnya sehingga membuat orang merasa sedikit aneh. Fang Lin dapat mengetahui bahwa kata-kata King Jianzi dipenuhi dengan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam. Dia tidak bisa melihat masa depannya, dan tidak mempunyai tujuan dalam hatinya, yang ada hanya kebingungan. Fang Lin mendesah diam-diam. Setelah mengalami pukulan besar, situasi seperti ini tidak dapat dihindari. Bahkan orang yang paling berbakat sekalipun akan memiliki batas terhadap apa yang dapat ia tanggung. Saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa ada seorang pemuda yang berlatih pedang. Bakatnya sangat buruk. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa memegang pedang. Dia tidak memiliki guru terkenal yang membimbingnya. Dia hanya suka berlatih pedang, jadi dia berlatih dan berlatih. Ketika dia berusia 20 tahun, dia tidak memiliki prestasi apapun. Ketika dia berusia 30 tahun, dia biasa-biasa saja. Ketika dia berusia 40 tahun, dia berkompetisi dengan seseorang dan lengan kanannya dipotong. Ketika dia berusia 50 tahun, dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Ketika dia berusia 60 tahun, dia berlatih pedang dengan tangan kirinya. Pada usia 70 tahun, dia memiliki beberapa keberhasilan. Pada usia 80 tahun, dia memasuki arus utama. Pada usia 90 tahun, dia memiliki kesuksesan besar. Pada usia 100 tahun, dia mencapai puncaknya. Setelah berusia 100 tahun, orang ini sudah menjadi ahli pedang pada masanya. Fang Lin berkata perlahan. Mendengar ini, King Jianzi bertanya, siapa nama orang itu? Fang Lin tersenyum, apa pentingnya nama itu? Bagaimana perasaanmu tentang pukulan yang kamu alami dibandingkan dengan senior itu? King Jianzi tahu apa yang ingin dikatakan Fang Lin, jadi dia tersenyum dan melihat pedang patah di sampingnya. Entahlah mengapa, tetapi ketika pertama kali memasuki Danau Chenjian, seakan ada suara di hatiku yang mengatakan bahwa ada sesuatu di bawah danau ini yang ditakdirkan untukku, dan aku harus menemukannya. Akhirnya, aku menemukan pedang ini. King Jianzi berkata. King Jianzi berdiri dan menatap Danau Chenjian dengan pandangan berbinar. Keahlian pedangku dimulai dari sini. King Jianzi mengeluarkan pedang patah di sampingnya, melihatnya, dan melemparkannya ke Danau Chenjian. Fang Lin terkejut dan hendak menghentikannya, tetapi dia melihat King Jianzi sangat tenang dan tidak menunjukkan keengganan sama sekali. Pedang yang patah itu jatuh ke dalam danau, menimbulkan suara seperti jatuh ke dalam air, lalu tenggelam di bawah permukaan air. Pedang ini bukan kesempatanku yang sebenarnya, karena saat itu aku belum memenuhi syarat untuk mendapatkannya. King Jianzi bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, sudah cukup. Sebelum dia selesai bicara, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit dari Danau Chenjian, dan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya yang telah tenggelam di danau selama entah berapa tahun muncul dari air. Di gunung belakang Danzong, di luar gua kuno. Fang Lin berdiri di sini dan memandangi prasasti batu di luar gua kuno. Ada nama-nama di sana, dan namanya ada di bagian atas, menonjol di antara para pahlawan. Fang Lin menatap gua kuno itu lagi, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang ada di dalam gua kecuali dia menggunakan mata dewanya. Fang Lin berdiri di sana cukup lama, alisnya sedikit mengernyit, dia terus berpikir dalam benaknya, apakah dia harus memasuki gua kuno ini atau tidak. Di gua kuno ini, ada seorang wanita yang selamat dari zaman kuno. Wanita ini sangat membenci istana dan Seng dan juga telah memberikan bantuan kepada Fang Lin. Namun, Fang Lin tahu bahwa alasan wanita di gua kuno itu membantunya adalah karena dia berharap dia bisa membebaskannya suatu hari nanti. Fang Lin tentu saja tidak akan membiarkannya keluar. Wanita ini memiliki kebencian yang begitu besar terhadap istana dan Seng dan kultivasinya sangat dalam. Jika dia dibebaskan, itu pasti akan menimbulkan bencana. Wah, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu mau masuk atau tidak? Desak mumi tua itu. Setelah memikirkannya, Fang Lin masih merasa ragu. Terlebih lagi, ini adalah sekte Zixia. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di gua kuno ini, itu mungkin akan melibatkan sekte Zixia. Titik. Pendekatan yang paling aman adalah memindahkan semua orang dari sekte Zixia keluar, dan kemudian berurusan dengan wanita di gua kuno itu. Namun, meskipun Fang Lin saat ini memiliki banyak kartu truf di tangannya, dia masih tahu terlalu sedikit tentang wanita di gua kuno itu. Tanpa kepastian yang lengkap, Fang Lin tidak ingin bertindak gegabah terhadapnya. Ayo masuk dan lihat. Fang Lin berpikir berulang-ulang dan memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat, lalu mempertimbangkan bagaimana cara menghadapi wanita ini. Pada saat itu, Fang Lin melangkah ke dalam gua kuno. Di depannya gelap gulita dan dia tidak dapat melihat tangannya.
Setelah berjalan beberapa langkah ke depan, suatu kekuatan muncul dan menghisap tubuh Fang Lin ke kedalaman gua kuno. Setelah beberapa saat, Fang Lin berhenti dan melihat cahaya redup di depannya. Dia dapat melihat sosok wanita yang samar-samar di depannya. Kamu akhirnya di sini. Suara wanita itu terdengar dengan nada dingin. Fang Lin tampak normal dan bertanya, "Senior, apakah Anda baik-baik saja di sini?" Wanita itu mencibir, "Apakah hidupku baik-baik saja? Aku ingin pergi dari sini sepanjang waktu, dan kamu masih bertanya apakah aku baik-baik saja." Fang Lin berkata, "Senior, bisakah Anda memberitahu saya asal-usul Anda?" "Haha, kenapa kau ingin tahu asal-usulku? Apa kau pikir sekarang setelah kau mencapai alam tulang spiritual dan membuka mata ketigamu, kau tidak perlu takut padaku lagi?" Wanita itu berkata dengan nada meremehkan. Fang Lin tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin tahu asal-usulmu. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan bertanya. Apa yang kamu lakukan di sini?" Wanita itu bertanya pada Fang Lin dengan suara lebih berat. Fang Lin tidak menjawab, hanya menatap sosok wanita yang samar-samar itu, lalu langsung pergi tanpa ada niat untuk tinggal lebih lama lagi. Setelah meninggalkan gua kuno, Fang Lin masih berpikir tentang cara menyingkirkan wanita ini. Meskipun segel di gua kuno itu sangat kuat dan wanita ini tidak mungkin bisa melarikan diri, masih ada kemungkinan dia bisa melarikan diri. Hanya dengan menyelesaikannya secara tuntas sekali dan selamanya kita dapat menghindari banyak masalah di masa mendatang. "Wah, siapakah wanita di dalam gua itu?" tanya mumi tua itu. Fang Lin berkata, "Mungkin dia seseorang yang hidup di era yang sama denganmu." Mendengar ini, mumi tua itu mencibir, "Jadi dia juga monster tua, tetapi tampaknya wanita ini bahkan lebih buruk keadaannya daripada aku." Fang Lin geli dan berkata, "Bagaimana kau tahu bahwa dia lebih buruk keadaannya daripada kau? Setidaknya tubuhnya seharusnya masih utuh." Mendengar hal itu, mumi tua itu langsung menjadi tidak senang. Pada saat ini, slip giok komunikasi Fang Lin tiba-tiba bergerak, dan dia segera mengambilnya untuk memeriksa. Seperti yang diharapkan, dia ada di sini. Fang Lin memegang slip giok di tangannya, ekspresinya sedikit muram. Berita itu datang dari 5 guru sumber spiritual yang dikirim oleh Fang Lin, mengatakan bahwa orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama telah ditemukan ratusan mil di sebelah timur negeri Qian, dan sedang menyerang negeri Qian. Berita itu cukup rinci, menyebutkan bahwa di antara kelompok orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama itu, tidak ada seorang pun guru yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada pada tingkat tulang spiritual, dan guru yang paling kuat hanya berada pada tingkat pertama dari 2 sumber spiritual. Menanggapi hal ini, Fang Lin langsung memberitahu 5 Master Ling Yuan bahwa jika mereka memastikan tidak ada master lain, mereka harus mengambil tindakan langsung untuk membasmi Master 7 lautan dan 3 agama dan mencegah mereka mendekati perbatasan negeri Qian. Setelah memberi perintah, Fang Lin menemui Han Loyun dan memberitahunya berita bahwa 7 lautan dan 3 agama telah menyerang. Setelah mendengar ini, ekspresi Han Loyun menjadi sangat serius. Meskipun dia masih berharap bahwa 7 lautan dan 3 agama tidak akan menyerang 3 kerajaan bawah, apa yang akan datang tetap saja akan datang dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Han Loyun segera menghubungi Yang Jianye dan meminta keluarga kerajaan Qian untuk membuat persiapan. Untuk sesaat, seluruh negeri Qian menjadi gugup, tetapi rakyat biasa tentu saja tidak menyadari apapun. Mereka yang berada di bawah tekanan adalah para pejuang. Fang Lin tidak tinggal lama di Sekte Xixia. Dia langsung meninggalkan Sekte Xixia dan pergi ke perbatasan timur negara Qian bersama Han Loyun. Setelah tiba di sana, Fang Lin menerima berita bahwa 5 Master Ling Yuan telah berurusan dengan kelompok pertama orang yang dikirim oleh 7 lautan dan 3 agama. Semua yang ada di wilayah Linggu terbasmi, namun salah satu dari 2 prajurit Ling Yuan berhasil lolos. Meski kelima orang itu mengejarnya beberapa saat, mereka tidak dapat mengejarnya. Fang Lin tahu betul bahwa kelompok pertama orang dari 7 lautan ini hanya ada di sini untuk menguji kemampuan, dan para master sesungguhnya mungkin belum muncul. Sekarang setelah Qihai tahu bahwa negeri Qian mempunyai guru-guru sumber spiritual yang melindunginya, saya khawatir akan ada banyak guru sumber spiritual saat mereka datang lain kali. Untuk berjaga-jaga, Fang Lin menghubungi Zhou Meng dan meminta lelaki tua itu untuk bergegas ke perbatasan negara Qian. Orang tua itu awalnya sangat enggan, tetapi setelah Fang Lin mendesaknya berulang kali, akhirnya dia pun mau datang perlahan. Dengan cara ini, Fang Lin sekarang memiliki 10 Master Ling Yuan tingkat 1 dan 1 Master Ling Yuan tingkat 3 Zhou Meng di sisinya. Alasan mengapa ada 10 dari mereka adalah karena selain 5 orang yang dikirim Fang Lin untuk mengintai situasi, ada juga 5 prajurit Ling Yuan yang dikirim sebelumnya untuk menjaga kota perbatasan, dan mereka sekarang berkumpul bersama. Namun, sejak kelompok pertama orang-orang dari 7 lautan dimusnahkan, orang-orang dari 7 lautan tidak pernah muncul lagi, seolah-olah mereka telah menyerah untuk menyerang kerajaan Qian. Fang Lin dan yang lainnya sangat bingung.
Seharusnya hal ini tidak terjadi. Qihai telah kehilangan banyak orang, tetapi pemimpin sesungguhnya belum muncul. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Pada saat ini, sepotong berita dari para pemimpin puncak liga dan mengejutkan Fang Lin. Pada hari itu, ketiga kaisar muncul untuk berperang melawan penguasa puncak tujuh lautan dalam pertempuran yang menggemparkan. Pertempuran itu sangat sengit dan berlangsung selama beberapa hari. Pada akhirnya, Kaisar Qin dan Kaisar Yuan menghilang, hanya menyisakan Kaisar Tang yang terluka yang kembali ke 9 kerajaan. Adapun Qihai, kepala Buddha juga menghilang, dan Situ Yue dan Chang Yunzi terluka parah dan pergi. Ketika berita hilangnya Kaisar Qin dan Kaisar Yuan menyebar, rakyat Qin dan Yuan terkejut dan panik, dan rakyat di 9 negara juga panik. Kaisar Qin dan Kaisar Yuan menghilang dan tidak diketahui keberadaan mereka, seolah-olah mereka telah menguap dari bumi tanpa jejak. Ketika Kaisar Tang kembali ke kerajaan Tang dalam keadaan terluka parah, ia segera mulai mundur. Dia tidak menyebutkan di mana dua kaisar lainnya berada. Dia hanya mengatakan bahwa kedua kaisar itu masih ada dan belum meninggal. Tetapi kalimat seperti itu tidak dapat membuat rakyat 9 kerajaan merasa lega sepenuhnya. Kini peperangan telah meletus di 2 tempat, 3 kaisar merupakan kekuatan tempur terkuat di 9 kerajaan dan merupakan para penguasa yang berdiri di puncak. Selama 3 kaisar ada, 9 kerajaan tidak perlu khawatir. Sekarang Kaisar Qin dan Kaisar Yuan hilang, dan hanya Kaisar Tang yang tersisa, dan dia terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Untungnya, salah satu dari 3 guru utama Qihai telah kehilangan kepala Buddha dan keberadaannya tidak diketahui. 2 orang lainnya juga mengalami luka parah. Mereka seharusnya tidak dapat mengancam 9 negara dalam waktu singkat. Tetapi hasil seperti itu jelas bukan yang ingin dilihat oleh 9 negara. Yang mereka harapkan adalah 3 kaisar kembali dengan kemenangan dan menghancurkan penguasa 7 lautan dan 3 agama dengan cara yang tak terkalahkan. Namun kenyataan adalah kenyataan. Ketiga kaisar tidak menang. Sebaliknya, 2 di antaranya hilang dan 1 orang terluka parah. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Bahkan dengan sarana ilahiyah dari 3 kaisar, mereka tetap menderita kerugian besar di tangan para perkasa 7 lautan. Hal ini hampir tidak pernah terjadi dalam perang-perang sebelumnya antara kedua tempat tersebut. Meskipun tidak dapat dipercaya, ada beberapa orang kuat dengan kultivasi mendalam di 9 negara. Mereka melihat seluruh proses pertempuran ini dan tahu betapa mengerikannya orang yang dihadapi 3 kaisar kali ini. Situ Yue dan Chang Yunzi adalah guru besar Konfusianisme dan Taoisme. Mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan tidak kurang dari 3 kaisar. Mereka juga memiliki 2 seni bela diri ajaib yang unik dengan kekuatan yang menakjubkan. Dan kepala Buddha itu bahkan lebih mengerikan. Dialah orang yang memberikan tekanan paling besar kepada 3 kaisar. Tampaknya tingkat kultivasinya sedikit lebih unggul dibandingkan kedua penguasa 7 lautan lainnya. Bagaimanapun juga, pertempuran ini telah berakhir, tetapi peperangan antara kedua tempat itu belumlah berakhir, karena hasil dari pertempuran antara kekuatan-kekuatan teratas ini tampaknya 7 lautan telah memperoleh sebagian keunggulan, sehingga moral 7 lautan telah terdongkrak, dan serangan terhadap 9 negara menjadi lebih ganas. Sebaliknya, 9 negara itu panik karena hilangnya kedua kaisar tersebut, terutama para prajurit Qin dan Yuan, yang tampaknya telah kehilangan tulang punggung dan menjadi sedikit bingung. Untuk sementara waktu, situasi perang antara kedua tempat mulai bergeser ke arah 7 lautan dan 3 agama. Fang Lin terkejut ketika mendengar berita itu. Dengan kemampuan 3 kaisar, mereka tidak mampu memperoleh keuntungan apapun atas orang-orang kuat dari 7 lautan dan 3 agama. Sebaliknya, 2 kaisar malah hilang. Dalam kasus ini, situasinya tidak terlalu baik. Tanpa pencegahan Kaisar Qin dan Kaisar Yuan, 7 lautan dan 3 agama akan menjadi lebih tidak bermoral, dan serangan mereka akan lebih ganas dari sebelumnya. Meskipun Fang Lin sekarang berada di 3 kerajaan bawah, situasi di sini juga akan sangat dipengaruhi oleh pertempuran antara 3 kaisar. Saya hanya berharap Kaisar Qin dan Kaisar Yuan dapat segera kembali, jika tidak, 9 negara mungkin dalam bahaya. Fang Lin berkata dalam hati. Meski terkejut dengan berita itu, dia tidak panik, malah menjadi lebih tenang. 3 hari kemudian, kelompok kedua Qihai tiba. Kali ini mereka bersiap dan mengutus 9 guru sumber spiritual. Fang Lin tidak ikut berperang, dan tetap membiarkan 10 tetua Ling Yuan menyelesaikan masalahnya. Zhou Meng mengajukan diri dan mengambil tindakan atas inisiatifnya sendiri bahkan tanpa persetujuan Fang Lin. Fang Lin sedikit kesal dengan perilaku Zhou Meng, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk memperhatikannya saat ini. Hasil pertempuran ini tidak diragukan lagi adalah kemenangan Fang Lin dan anak buahnya. Mereka tidak hanya memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi mereka juga memiliki Zhou Meng, Master Ling Yuan tingkat ketiga, bersama mereka. Tentu saja 9 penguasa 7 lautan kesulitan untuk melawan,
dan 3 di antaranya terbasmi, sedangkan sisanya melarikan diri. Tetapi di pihak kami, 2 orang juga terluka, 1 di antaranya serius. Meskipun dia telah mengusir orang-orang dari 7 lautan, Fang Lin masih belum merasa tenang. Meskipun kali ini dia berhasil mengusir mereka, tetapi saat orang-orang dari 7 lautan datang lagi, jumlah ahli akan lebih banyak dan mereka akan lebih kuat. Sepertinya aku harus menggunakan kartu trufku. Fang Lin berpikir dalam hati dan mengirim 3 Master Ling Yuan untuk menyelidiki. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Lin, Zhou Meng dan yang lainnya tinggal di perbatasan kerajaan Qian, siap menghadapi serangan 7 lautan dan 3 agama kapan saja. Namun di luar dugaan mereka, 7 lautan dan 3 agama tidak meneruskan serangannya ke kerajaan Qian, tetapi malah mengarahkan senjatanya dan menyerang kerajaan Meng. Namun, kerajaan Meng tidak memiliki kekuatan spiritual kuat yang menjaganya. Hanya dalam 1 hari, kerajaan Meng diduduki oleh orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama, dan semua orang dalam keluarga kerajaan Meng terbasmi. Ketika berita itu sampai kepada Fang Lin dan yang lainnya, Fang Lin dan Han Loyun merasa sedih. Jatuhnya negara Meng sudah diduga sebelumnya. Para guru yang dikirim oleh negara Qin dan negara Yuan belum tiba. Apa yang dapat digunakan negara Meng untuk melawan 7 lautan dan 3 agama? Fang Lin dan timnya tidak mungkin mengirim seseorang untuk membantu kerajaan Meng, karena siapa yang tahu jika ini adalah strategi 7 lautan dan 3 agama. Bagaimana jika mereka mengirim seseorang ke sana, lalu 7 lautan dan 3 agama menyelinap untuk menyerang kerajaan Qian? Bukankah itu berarti mereka akan jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh 7 lautan dan 3 agama? Beberapa hari kemudian, berita buruk menyebar dari kerajaan Yun lagi. Kerajaan Yun juga diduduki oleh 7 lautan dan 3 agama. Keluarga kerajaan Yun memilih untuk tunduk pada 7 lautan dan 3 agama. Akibatnya, di antara 3 kerajaan yang lebih rendah, Yun dan Meng hanya tinggal nama saja dan dikendalikan oleh 7 lautan dan 3 agama. Hanya Qian, yang dijaga oleh Fang Lin dan anak buahnya, yang tersisa, dan aman untuk saat ini. Di bagian timur negara Qian, di kota perbatasan, Zhou Meng memiliki wajah muram dan berkata kepada Fang Lin dengan ketidakpuasan, saya telah mengatakan sejak lama bahwa Yun dan Meng akan jatuh cepat atau lambat, dan semua sumber daya dari kedua negara ini harus terkonsentrasi di negara Qian sesegera mungkin. Sekarang, kedua negara telah jatuh, dan semua sumber daya telah jatuh ke tangan 7 lautan dan 3 agama. Fang Lin menatap Zhou Meng dan berkata, Tuan Zhou, Anda sangat berpandangan jauh ke depan. Mulai sekarang, saya akan membiarkan Anda mengambil alih. Bisakah saya mengikuti perintah Anda? Ketika Zhou Meng mendengar ini, dia langsung senang dan hendak menyetujuinya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa Fang Lin bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Dia takut kalau orang itu sedang mengujinya. Begitu dia setuju, orang ini mungkin akan mengambil tindakan terhadapnya. Zhou Meng mendengus kepala istana Fang, apa yang kau bicarakan? Kami di sini atas perintah, jadi kami harus mematuhi perintah kepala istana Fang. Akan tetapi, meskipun berkata demikian, ekspresi ketidakpedulian Zhou Meng tampak jelas di wajahnya. Fang Lin hendak berbicara ketika slip giok komunikasi mengeluarkan suara. Orang-orang dari 7 lautan telah tiba lagi. Ikuti aku untuk melawan mereka. Fang Lin melihat pesan di dalam lembaran giok itu dan kemudian berkata kepada semua orang yang hadir. Pada saat itu, Zhou Meng dan beberapa Master Ling Yuan mengikuti Fang Lin dan meninggalkan perbatasan kerajaan Qian. 500 mil di luar perbatasan, 3 tetua dari Ling Yuan Liga dan bersembunyi diam-diam, dan tidak jauh dari mereka, sekelompok orang dari 7 lautan dan 3 agama muncul. Ketiga tetua Ling Yuan tidak tampak senang, karena mereka tidak berani bergerak sama sekali saat ini. Di antara kelompok orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama, sebenarnya ada Master Ling Yuan tingkat kelima, dan jumlahnya ada 2. Total ada 10 orang dalam kelompok 7 lautan dan 3 agama. Kecuali 2 guru di tingkat kelima sumber roh, 8 guru lainnya berada di tingkat pertama sumber roh. Pada saat ini, kelompok mereka yang berjumlah 10 orang sedang beristirahat dan tidak terburu-buru untuk bergegas ke negeri Qian. 2 Master Ling Yuan tingkat kelima adalah seorang wanita dan seorang pria tua. Wanita itu mengenakan pakaian hijau. Wajahnya tidak terlalu cantik, tetapi dia bisa dibilang cantik. Dia tampak berusia 30-an, tetapi usianya yang sebenarnya pasti jauh lebih tua daripada yang terlihat. Adapun lelaki tua itu, ia berwajah abadi, mengenakan jubah tau putih dan memegang pengocok di tangannya. Dia duduk di sana dengan mata terpejam, tampak puas. Wanita berjubah hijau itu duduk bersila dengan ekspresi agak dingin, dan memiliki aura yang membuat orang-orang menjaga jarak. Adapun 8 orang lainnya, mereka semua berasal dari Konfusianisme dan Taoisme. Ada 4 orang dari Konfusianisme dan 4 orang dari Taoisme. Tidak ada seorang pun yang beragama Buddha di sini. Kedua tetua dari Liga dan yang diam-diam memperhatikan orang-orang ini sedikit bingung saat ini.
Bagaimana cara menghadapi dua orang ini di tingkat kelima Ling Yuan? Apakah dia harus membiarkan ibel keluarga naga di tangan Fang Lin mengambil tindakan? Menurut mereka, kedua master sumber roh tingkat kelima ini tidak mudah untuk dihadapi. Tampaknya Fang Lin hanya dapat menekan kedua orang ini dengan menggunakan ibel keluarga naga. Titik titik titik. Titik titik titik. Apakah menarik bagi dua ikan kecil dari 9 kerajaan untuk menyembunyikan kepala mereka dan memperlihatkan ekor mereka? Tepat saat keduanya tengah asyik berpikir dalam hati, perempuan berjubah hijau itu tiba-tiba membuka matanya, dan sorot matanya yang tajam langsung menatap ke arah tempat mereka bersembunyi. Tidak bagus. Keduanya ketakutan dan melarikan diri menuju negara Qian tanpa ragu-ragu. Mereka tidak pernah menyangka kalau mereka telah bersembunyi di sana sekian lama, namun telah ketahuan oleh wanita berjubah hijau. Apakah ini disengaja? Saat ini, mereka berdua tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meski mereka berdua merupakan pendekar Ling Yuan, namun tingkat kultivasi wanita berjubah hijau itu berada pada tingkat kelima Ling Yuan, sedangkan mereka hanya pada tingkat pertama. Tidak ada perbandingan sama sekali dan mereka tidak dapat menjadi lawan wanita itu. Satu-satunya cara mereka dapat melarikan diri dari situasi sulit adalah dengan memiliki kesempatan bertahan hidup. Wanita berjubah hijau itu duduk tak bergerak, seolah tidak berniat mengejar mereka, tetapi ia mengulurkan tangan dan meraih ke arah kedua lelaki itu melarikan diri. Ledakan, sebuah tangan yang menjulang tinggi muncul, membawa aura agung, seolah menutupi langit dan matahari. Kedua lelaki tua dari Liga dan merasakan tubuh mereka tenggelam, dan mereka menoleh ke belakang, wajah mereka pucat karena ketakutan. Tangan besar itu melesat ke arah mereka, lebih cepat dari yang dapat dibayangkan, seolah-olah kemanapun mereka berdua melarikan diri, tangan ini dapat menangkap mereka kembali. Melihat tangan besar itu hendak jatuh, kedua lelaki itu mengambil keputusan dan mencoba menghalanginya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Dengan suara keras, tangan besar itu menghantam kedua lelaki itu. Meskipun kedua lelaki tua dari Liga dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka masih rapuh seperti kertas. Engah. Kedua lelaki itu menyemburkan darah, jatuh, dan mendarat di tanah dalam keadaan berantakan, sudah terluka parah. Tangan besar itu kembali meraih, mengangkat tubuh kedua orang itu, lalu membawanya kembali kepada wanita berjubah biru dan kelompoknya. Wanita berjubah biru itu memandang kedua lelaki itu, melambaikan tangannya, dan memotong kepala salah satu lelaki tua itu. Darah segera menyembur keluar dan udara berdarah memenuhi sekelilingnya. Adapun orang tua satunya, wanita berjubah hijau itu tidak membasminya, tetapi malah mengetuknya dengan jarinya, sehingga seluruh meridiannya hancur. Energi spiritualnya hilang dan ia menjadi cacat. Orang tua dari Liga dan yang selamat putus asa. Dia terjatuh ke samping seperti genangan lumpur. Melihat temannya yang kepalanya terkulai ke tanah, dia merasa makin sedih dan marah. Kamu masih suka membasmi orang, ini tidak baik. Di mana kamu belajar keterampilan Konfusianisme dalam mengolah ki? Kata lelaki tua berpakaian putih itu sambil tersenyum, namun dilihat dari raut wajahnya, sepertinya dia tidak peduli dengan kelakuan wanita berjubah hijau yang suka membasmi itu. Membasmi satu orang dari 9 kerajaan saja tidak ada apa-apanya. Bahkan jika kita benar-benar memusnahkan semua 9 kerajaan, itu tidak akan terlalu banyak. Wanita berjubah hijau itu berkata dengan sangat dingin, tetapi kata-katanya membuat lelaki tua aliansi alkimia di tanah ketakutan. Mengapa wanita ini begitu menakutkan? Pendeta Tao tua berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, itu tidak mungkin. Belum lagi berapa banyak orang di 9 negara ini, bahkan jika mereka diam saja dan membiarkan kita membasmi mereka, kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, orang-orang di Sekte Buddha itu tidak akan hanya duduk di sana dan menonton. Orang-orang botak itu semua sangat penyayang. Orang tua berpakaian putih itu sengaja menekankan kata kasih sayang, dan ada sedikit nada sarkasme dalam kata-katanya. Wanita berjubah hijau itu mengabaikan lelaki tua berpakaian putih dan menatap lelaki tua dari Liga dan yang sedang berbaring di samping. Dia berkata, berapa banyak prajurit sumber spiritual yang kamu miliki di negara Qian? Orang tua dari Liga dan tentu saja tidak mengatakan apa-apa dan sangat tangguh. Wanita berjubah hijau itu menunjukkan rasa jijik sekarang kultivasimu telah dihancurkan olehku, kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna dan tidak akan hidup lama. Selama kamu memberitahuku semua yang kamu ketahui, aku akan membiarkanmu hidup. Ketika orang tua dari Liga dan mendengar ini, dia ragu-ragu sejenak. Kultivasinya sekarang sia-sia, dan bahkan jika dia diselamatkan oleh Fang Lin, Zhou Meng dan yang lainnya, dia tidak akan hidup lama. Dia terlalu tua, dan seluruh energi spiritualnya hilang, yang pada dasarnya berarti vitalitasnya telah habis. Ia memperkirakan ia akan meninggal dalam waktu 1 atau 2 tahun. Jika wanita berjubah hijau itu menepati janjinya dan membiarkanku selamat, maka sepertinya tak masalah jika aku mengatakan padanya apa yang ku ketahui. Paling buruknya,
Saya bisa saja pergi jauh dan melarikan diri di tempat yang tidak seorang pun dapat menemukan saya. Semakin tua orang, semakin takut mereka pada kematian. Bahkan saat menghadapi musuh, jika sudah menyangkut hidup dan mati, sekuat apapun seseorang, ia akan takut mati. Bagaimana kamu membiarkanku hidup? Dan Meng bertanya sambil menundukkan kepala. Wajah wanita berjubah hijau itu bahkan lebih menunjukkan penghinaan asalkan kau memberitahuku semua berita tentang negeri Qian dan situasi di Liga dan milikmu. Aku akan memberimu pil yang bisa memperpanjang hidupmu. Benar sekali. Gadis ini adalah orang yang paling dapat dipercaya di sekolah Konfusianisme. Selama kamu mendengarkannya, kamu bisa bertahan hidup. Orang tua berpakaian putih itu pun ikut menimpali. Orang tua dari Liga dan itu tampak linglung, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku berjanji padamu, tetapi kamu harus memberiku ramuan itu terlebih dahulu. Wanita berjubah hijau itu melambaikan tangannya, dan sebuah pil melayang di depan lelaki tua itu. Karena lelaki tua itu merupakan guru dari aliansi alkimia, tentu saja dia juga seorang alkemis. Jadi, dia tahu bahwa ini memang ramuan untuk umur panjang. Dilihat dari aroma ramuan itu, setidaknya itu adalah ramuan tingkat 5 dan kualitasnya sangat baik. Orang tua dari Liga dan itu dengan hati-hati menyimpan pil itu, lalu berkata selain kami berdua, ada 19 prajurit sumber roh di negara Qian, salah satunya berada di sumber roh tingkat ketiga, dan yang lainnya tidak jauh berbeda dariku. Ada lagi, tanya wanita berjubah hijau itu sambil menatap lelaki tua dari Liga dan dengan tatapan dingin. Ada satu orang lagi, namanya Fang Lin, dia sudah mencapai tingkat ke-7 dari kultivasi tulang spiritual, kamu pasti pernah mendengar namanya, kata orang tua dari Liga dan. Baiklah, aku mengerti. Kau boleh mati sekarang. Wanita berjubah hijau itu mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan memotong kepala lelaki tua dari Liga dan. Orang tua dari Liga dan tidak menyadari bahwa ia telah ditipu sampai kepalanya jatuh ke tanah. Wanita berpakaian hijau itu tidak berniat membiarkannya pergi. Setelah dia menanyakan apa yang ingin dia ketahui, dia akan membasminya. Sayangnya, orang tua dari Liga dan ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyesal. Hei, jangan membasmi orang sepanjang waktu. Udara penuh dengan darah, kata lelaki tua berpakaian putih itu sambil mengerutkan kening. Wanita berjubah hijau itu mendengus, kau berbicara seolah kau tidak pernah membasmi siapapun. Orang tua berpakaian putih itu melengkungkan bibirnya aku selalu membasmi orang dengan bersih dan rapi, tidak seperti kamu yang berdarah-darah di lantai. Wanita berjubah hijau itu menunjukkan sarkasme membasmi adalah membasmi, tidak peduli bagaimana Anda membasminya, hasilnya sama saja. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menjauh dari darah di tanah dengan sedikit rasa jijik, lalu melanjutkan memejamkan mata dan beristirahat. Wanita berjubah hijau itu menyipitkan matanya dan melihat ke arah kerajaan Qian sambil menyeringai. Apakah Fang Lin juga ada di sini? Ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk menangkapnya hidup-hidup. Dia sangat berharga, kata wanita berjubah hijau. Titik. Aku juga pernah mendengarnya. Yu Qingcheng dari dan Mai Taoisku dikalahkan oleh orang ini. Dia memang sangat kuat. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu juga mengatakan sesuatu ketika dia mendengar wanita berjubah hijau itu menyebut Fang Lin. Betapapun berbakatnya dia, akhir ceritanya akan sama saja. Setelah memeras semua nilainya, kamu bisa membasminya, kata wanita berjubah hijau itu. Tiba-tiba wanita berjubah hijau itu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pendeta Tao berpakaian putih juga membuka matanya, dengan setengah tersenyum di wajahnya. 8 guru besar Konfusianisme dan Taoisme segera berdiri, aura mereka meningkat. Selama wanita berjubah hijau dan pendeta Tao berjubah putih memberikan instruksi, mereka akan bertindak tegas. Apakah kamu datang ke sini untuk mati? Wanita berjubah hijau itu mencibir. Beberapa sosok muncul di atas langit. Fang Lin dan kelompoknya telah tiba. Fang Lin dan Zhou Meng berdiri berdampingan, dengan 8 prajurit Ling Yuan berdiri di belakang mereka. Pada saat ini, mereka semua melihat wanita berjubah hijau dan kelompoknya di tanah, serta 2 mayat tanpa kepala di tanah. Melihat kedua mayat itu, wajah Fang Lin tiba-tiba berubah muram, begitu pula Zhou Meng, yang tampak sedikit jelek. Berani sekali kau membasmi orang-orang Liga dan Ku. Zhou Meng berteriak, seluruh tubuhnya penuh tenaga, menatap wanita berjubah hijau itu. Wanita berjubah hijau itu menunjukkan rasa jijik itu hanya membasmi 2 ikan kecil, mengapa kamu ribut-ribut? Setelah terdiam sejenak, perempuan berjubah hijau itu berkata, karena kalian semua sudah ada di sini, lebih baik kalian mati saja di sini, supaya kami tidak perlu mencari kalian lagi. Berani sekali kau, Zhou Meng berteriak dengan marah dan meninju wanita berjubah hijau itu. Zhou Meng adalah prajurit Ling Yuan tingkat ketiga. Kekuatan pukulan ini sangat mengerikan. Kecuali wanita berjubah hijau dan pendeta Tao tua berpakaian putih, 7 prajurit lautan lain di bawah semuanya merasa sangat tertekan.
Kamu berada di tingkat ketiga Ling Yuan, dan kamu berani bersikap begitu lancang di hadapanku. Wanita berjubah hijau itu mengangkat telapak tangannya. Aura mengerikan berkumpul di telapak tangan ini dan bertabrakan dengan pukulan Zhou Meng. Ledakan. Terdengar ledakan keras, gelombang udara dahsyat menyapu ke segala arah, dan tanah tampak berguncang. Tubuh Zhou Meng bergetar dan ekspresinya sedikit berubah, dan wanita berjubah hijau di bawah melompat dan bergegas menuju Zhou Meng. Zhou Meng sama sekali tidak takut dan menghadapi wanita berjubah hijau itu secara langsung. Meskipun dia 2 tingkat lebih rendah dari wanita berjubah hijau, Zhou Meng masih memiliki cukup percaya diri. Saya ingin tahu, siapa di antara kalian yang Tuan Muda Fang Lin? Pendeta Tao tua berpakaian putih itu terbang, berdiri di depan Fang Lin dan yang lainnya, dan bertanya sambil tersenyum. Pada saat ini, Fang Lin dan yang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua berpakaian putih itu sebenarnya juga seorang master sumber roh tingkat kelima. Meskipun lelaki tua berpakaian putih itu bertanya, matanya sudah tertuju pada Fang Lin. Saya Fang Lin, kata Fang Lin sambil menatap pendeta tua berpakaian putih itu dengan tatapan sangat waspada. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu tersenyum tipis dan menatap Fang Lin dari atas ke bawah seperti yang diduga, kamu adalah seorang jenius yang mengalahkan Yu Qingcheng. Kamu adalah pria yang tampan. Fang Lin tampak acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Pendeta Tao berpakaian putih memandang 8 prajurit sumber spiritual di belakang Fang Lin dan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali kalian semua akan mati di sini hari ini. Meskipun aku tidak suka membasmi orang, tidak ada yang bisa kulakukan. Setelah berkata demikian, pendeta Tao tua berjubah putih itu bergerak tanpa angin, dan menunjuk ke arah Fang Lin dan yang lainnya. Tiba-tiba, saya melihat sepasang ikan hitam putih berputar ke arah saya, misterius dan mendalam, membawa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Fang Linton merasa amat tertekan. Lagi pula, pihak lainnya merupakan Master Ling Yuan tingkat kelima, yang tingkatannya jauh lebih tinggi daripada dirinya. Menghadapinya secara langsung sama saja dengan mengundang kematian. 8 tetua tingkat pertama sumber roh di belakangnya tidak bisa diandalkan sama sekali. Kesenjangan di wilayah mereka terlalu besar. Sekalipun mereka berdelapan menyerang bersama-sama, mereka hanya mencari kematian mereka sendiri. Menghadapi serangan kuat dan mengerikan dari pendeta Tao tua berpakaian putih itu, Fang Lin sama sekali tidak ragu. Dia hanya menamparkan tas 9 istana dan melepaskan boneka ajaib. Panggilan, sebuah bayangan hitam muncul dan melesat menuju pendeta Tao tua berpakaian putih itu. Ikan hitam putih itu menghantam boneka ajaib itu, namun tidak menimbulkan riak sedikit pun dan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh boneka ajaib itu. Raut wajah pendeta Tao tua berpakaian putih itu berubah drastis, dan sebelum dia sempat melihat dengan jelas boneka ibel itu, dia langsung melangkah mundur. Sayangnya, pendeta Tao berpakaian putih itu melebih-lebihkan kecepatannya sendiri dan tidak pernah menyangka bahwa boneka ajaib itu akan secepat itu. Dalam sekejap mata, pendeta Tao tua berpakaian putih itu baru saja mundur beberapa langkah ketika boneka ibel itu sudah ada di depannya. Ia mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher pendeta Tao tua berpakaian putih itu. Sang Tao tua berpakaian putih kini menjadi pucat. Aura yang terpancar dari boneka ibel itu membuatnya merasa putus asa. Tidak ada ruang untuk melawan karena Taois tua berpakaian putih itu lehernya dicengkeram oleh boneka ajaib, yang kemudian melintas dan kembali ke Fang Lin. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Sebelum banyak orang bisa bereaksi, pendeta Tao tua berpakaian putih itu telah ditangkap oleh boneka ibel. Wanita berjubah hijau yang sedang bertarung dengan Zhou Meng di kejauhan tercengang saat melihat pemandangan ini, bahkan Zhou Meng pun tercengang. Zhou Meng tahu bahwa Fang Lin memiliki kartu truf ibel keluarga naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa ibel keluarga naga begitu kuat, sehingga seorang master sumber roh tingkat kelima bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini terlalu menakutkan. Ketika 8 guru besar dari 3 agama di tanah melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pendeta Tao berpakaian putih telah ditangkap, jadi mereka harus mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, laki-laki berpakaian hitam itu begitu menakutkan, bahkan pendeta Tao berpakaian putih yang berada pada tingkat kelima sumber roh pun tertangkap tanpa sempat melawan. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka berdelapan yang berada di tingkat pertama sumber roh itu? Ayo pergi. Melihat keadaan yang tidak baik, wanita berjubah hijau itu segera memanggil, dan tanpa terlibat lebih jauh dengan Zhou Meng, dia berbalik dan lari. 8 guru dari 3 agama di darat menerima perintah dan segera mengikuti wanita berjubah hijau itu dan melarikan diri tanpa henti. Mengejar. Fang Lin memberi perintah dan mengejar mereka dengan boneka ajaib. Zhou Meng dan 8 Master Liga dan juga mengikuti Fang Lin untuk mengejar wanita berjubah hijau dan kelompoknya. Wanita berjubah hijau itu merasa ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin akan memiliki kartu truf yang begitu kuat di tangannya.
Bahkan pendeta Tao berpakaian putih yang memiliki tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya pun tertangkap dalam sekejap. Kalau saja dia tidak melarikan diri, dia mungkin akan berakhir seperti pendeta Tao berpakaian putih. Kamu mau pergi kemana? Fang Lin berteriak. Boneka Ibel yang memegang pendeta Tao tua berpakaian putih di satu tangan telah berhasil menangkap wanita berjubah hijau. Tangannya yang bebas langsung meraih wanita berjubah hijau. Pada saat ini, wanita berjubah hijau itu hanya merasakan desiran angin di belakangnya dan keagungan yang amat mengerikan turun, yang cukup untuk mencekiknya. Seperti halnya pendeta Tao berpakaian putih, wanita berpakaian hijau pun ikut ditawan oleh boneka sakti yang mencekik lehernya bak ayam. Wanita berjubah hijau itu tiba-tiba merasa tidak dapat bernapas, bahkan darah di tubuhnya pun terhenti beredar. Dia akan ditelan oleh energi jahat dari boneka ajaib. Ketika Fang Lin melihat wanita berjubah hijau itu ditangkap, dia segera memanggil kembali boneka sakti itu, tanpa melukai nyawa pendeta Tao berjubah putih dan wanita berjubah hijau itu. Apakah kamu bercanda? Ini adalah dua master bela diri Ling Yuan. Akan sangat sia-sia jika kita membasmi mereka begitu saja. Tidak hanya bisa mendapatkan banyak informasi tentang 7 lautan dan 3 agama dari kedua orang ini, Fang Lin juga punya cara untuk mengendalikan kedua orang ini dan membuat mereka mematuhi perintahnya. Apa yang paling kurang dimiliki Fang Lin saat ini adalah tenaga kerjanya. Semakin banyak orang yang dapat ia miliki, semakin baik. Dia tidak harus membasmi mereka begitu saja. Titik titik titik. Titik titik titik. Adapun 8 master sumber roh tingkat pertama, Fang Lin tidak berniat mengejar mereka. Akan cukup untuk menangkap keduanya. Pada saat itu, Fang Lin mengeluarkan pil-pil itu dan memberikan satu kepada pendeta Tao tua berpakaian putih dan wanita berpakaian hijau. Keduanya ingin melawan, tetapi boneka ajaib itu memaksa mulut mereka terbuka dan memasukkan pil ke dalam mulut mereka. Setelah melakukan semua ini, dia langsung membawa kedua pria itu ke kuil tertinggi dan menekan mereka dengan kekuatan kuil tertinggi. Tepat saat mereka hendak kembali ke kerajaan Qian, mereka melihat cahaya Buddha tiba-tiba muncul di sekeliling mereka, dan tangan Buddha emas jatuh dari langit. Begitu tangan Buddha muncul, tangan itu sepenuhnya menutupi Fang Lin dan yang lainnya, dan mereka tidak dapat melihat langit atau matahari. Zhou Meng dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Ekspresi mereka berubah total, dan rasa takut muncul dari dalam hati mereka. Meskipun Fang Lin tidak takut, tubuhnya tampak membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tangan Buddha emas itu jatuh ke arah mereka. Satu-satunya benda yang bisa bergerak adalah boneka ajaib. Tangan Sang Buddha datang dengan kekuatan Buddha yang luar biasa, seolah-olah ingin menekan Fang Lin dan yang lainnya. Boneka Ibel itu bergerak, dan energi hitam menyeruak keluar, berubah menjadi cetakan tinju hitam pekat, yang menghantam tangan Buddha emas. Ledakan, cahaya Buddha keemasan dan aura jahat hitam, di antara kekuatan yang saling bertentangan, seluruh dunia tampaknya telah kehilangan jalannya. Boneka itu memiliki ekspresi kusam dan berdiri tak bergerak di atas langit. Tak sedikit pun aura Buddha emas yang agung dan luas itu mampu menyentuh boneka ajaib itu. Sebaliknya, aura Ibel yang jahat dari boneka Ibel itu sepenuhnya menekan energi Buddha yang dilepaskan oleh tangan Buddha emas itu, sehingga mustahil baginya untuk jatuh, apalagi menekan Fang Lin dan yang lainnya. Benar-benar monster. Bagaimana mungkin monster seperti itu bisa ada di dunia ini? Dia harus dimusnahkan. Suara agung terdengar, dan tangan Buddha emas menghilang. Sebaliknya, seorang biksu tampan berjubah emas terlihat berdiri di atas langit dengan kedua tangannya digenggam. Di belakangnya, ada 8 lapis cahaya Buddha yang mengalir, membuatnya tampak suci. Biksu berjubah emas ini tampaknya baru berusia 20-an, tetapi matanya penuh dengan perubahan kehidupan, seolah-olah dia telah mengalami ratusan tahun dan melihat segalanya. Ketika Fang Lin dan yang lainnya melihat biksu berjubah emas, mata mereka terpaku. Aura yang terpancar dari biksu berjubah emas itu jauh lebih kuat daripada aura yang dipancarkan wanita berjubah hijau dan pendeta Tao berjubah putih. Dilihat dari fakta bahwa ia mampu bertarung melawan boneka Ibel, kekuatan orang ini mungkin tak terduga, dan ia dianggap sebagai salah satu orang kuat teratas di 7 lautan. Orang ini jelas bukan kepala Buddha. Kepala Buddha telah menghilang bersama kedua kaisar. Mengapa agama Buddha masih memiliki orang yang begitu kuat? Dan mengapa dia muncul di sini? Zhou Meng berkata dengan tidak percaya. Wajahnya terlihat sangat jelek. Fang Lin tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat bingung. Kalau bicara logika, pendekar 7 lautan yang kuat di level ini tidak berada di kerajaan Tang, melainkan datang ke sini. Itu sungguh tidak normal. Namun, sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Kemunculan biksu berjubah emas ini telah membawa bahaya besar bagi Fang Lin dan teman-temannya. Jika tidak ada boneka ajaib, Fang Lin dan teman-temannya hanya akan menunggu kematian. Dan sekarang Fang Lin memiliki boneka ajaib di tangannya. Sekalipun kekuatan biksu berjubah emas itu tak terduga, mereka punya modal untuk bersaing dengannya.
Boneka ajaib itu bergerak, kekuatan ajaibnya mengejutkan, dan jejak tinju besar sekali lagi menghantam ke arah biksu berjubah emas. Kemarahan melintas di wajah biksu berjubah emas, dan 8 lapis cahaya Buddha di belakangnya tiba-tiba bersinar terang. Berdengung, bayangan arhat bertubuh emas muncul dari belakang biksu berjubah emas, seperti pilar raksasa yang menopang langit. Sang arhat emas melayangkan pukulan yang berbenturan dengan tinju boneka ibel. Dengan mata terbuka, tampaklah bahwa sang arhat emas bertahan selama beberapa kedipan mata sebelum redup dan runtuh. Kekuatan boneka ibel itu tidak berkurang. Ia menerjang ke arah biksu berjubah emas dan mencengkeramnya dengan satu tangan. Teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut pendeta berjubah emas itu, suaranya bagaikan guntur, menggetarkan langit dan meretakkan bumi. Otak Fang Lin dan kelompoknya berdengung dan tampaknya menjadi kosong. Darah muncrat dari mulut dan hidung mereka, dan mereka terluka parah dalam sekejap. Boneka ibel itu pun membeku, seolah-olah ikut terpengaruh oleh auman Sang Buddha, namun efeknya hanya berlangsung sesaat. Kemudian kembali normal dan meninju dada biksu berjubah emas itu. Biksu berjubah emas itu melangkah mundur, darah muncrat dari mulutnya, tetapi tidak ada tanda-tanda kesakitan di wajahnya, hanya sedikit kesungguhan di matanya. Fang Lin di bawah bahkan lebih terkejut. Biksu berjubah emas ini ternyata bisa menahan pukulan dari boneka ibel dan tampaknya tidak terluka. Kekuatan pria ini mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan. Setidaknya dalam hal tubuh fisiknya, biksu berjubah emas ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tentu saja, Fang Lin cukup percaya diri terhadap boneka ibel. Dengan kekuatan boneka ibel, itu sudah cukup untuk menyamai 3 kaisar. Tidak mungkin biksu berjubah emas itu dapat mencapai tingkat 3 kaisar. Sang biksu berjubah emas melakukan gerakan memetik bunga, dan tiba-tiba bunga teratai emas mekar dari udara. Ada api putih mengalir di setiap teratai emas. Teratai emas api karma, ini merupakan keterampilan unik Buddha yang hanya dapat dipelajari oleh biksu paling berbakat dalam agama Buddha. Api karma adalah api yang dibudidayakan di dalam tubuh seorang penganut agama Buddha. Api karma dilepaskan dengan mengorbankan energi Buddha sendiri. Teratai emas adalah kondensasi energi Buddha, yang keberadaannya bagaikan minyak lampu. 999 teratai emas api karma mengelilingi boneka ibel. Setiap kali boneka ibel itu bergerak, teratai emas api karma tersebut akan langsung meledak. Ledakan, api putih menyebar dan berubah menjadi lautan api, disertai cahaya Buddha emas tak berujung, yang sepenuhnya melahap boneka ibel itu. Api karma agama Buddha saya dapat membakar abis semua rintangan setan. Biksu berjubah emas itu berkata dengan acuh tak acuh, sambil menatap langit yang penuh dengan api putih. Namun, baru saja dia selesai bicara, sebilah pedang tinta hitam menerobos api karma yang tak berujung dan langsung menuju ke arah biksu berjubah emas. Pedang hitam yang memiliki kekuatan ibel tak terbatas, dapat membelah langit dan memecah lautan. Wajah biksu berjubah emas itu berubah drastis, dan serangkaian manik-manik Buddha berwarna-warni terbang keluar dari tangannya, membawa aura Buddha yang luas, dan menyerbu ke arah pedang hitam yang mendekat. Akan tetapi, manik-manik Buddha milik penyihir itu menghadapi pedang sihir hitam, tetapi hanya menangkisnya sesaat sebelum dengan mudah dipotong-potong oleh pedang sihir itu. Tasbih Buddha itu pecah, dan masing-masing tasbih meredup dan pecah. Biksu berjubah emas itu mundur beberapa kali, dan segel swastika Buddha muncul di tangannya. Tiba-tiba, energi spiritual dari langit dan bumi sekitar berkumpul dan mengembun menjadi segel swastika Buddha. Ledakan, segel Buddha swastika turun, dan cahaya Buddha bersinar ke bumi, menyebabkan energi ibel kental yang menempel pada pedang ajaib itu tampak semakin melemah. Pedang ajaib itu terhalang, dan pada saat ini boneka ajaib itu telah bergegas keluar dari api yang tak berujung, tanpa ada kerusakan pada tubuhnya, dan mengulurkan tangannya untuk memegang pedang hitam. Dengan pedang ajaib di tangan, ibel keluarga Long adalah ibel keluarga Long yang sebenarnya. Dengan satu ayunan pedang, segel swastika Buddha langsung runtuh. Melihat betapa kuatnya lawannya, raut wajah biksu berjubah emas itu menjadi lebih serius, tetapi dia tidak melarikan diri, seolah-olah dia masih memiliki kartu truf yang belum dimainkannya. Sungguh monster. Jika aku tidak menyingkirkannya hari ini, bagaimana mungkin Buddha bisa memaafkanku? Kata biksu berjubah emas, dan 8 lapisan cahaya Buddha di belakangnya dengan cepat bergabung dan berubah menjadi cahaya Buddha emas yang paling menyilaukan. Biksu berjubah emas itu terlihat menyatukan kedua tangannya, dan cahaya Buddha keemasan berubah menjadi sosok Buddha yang menjulang tinggi dengan kedua tangannya yang disatukan. Buddha menghilangkan karma. Saat biksu berjubah emas menuangkan kekuatan Buddha ke dalam bayangan Buddha tampak seperti Buddha asli yang bangkit kembali, memiliki kekuatan tak terbatas. Alis sang Buddha berkerut dan wajahnya marah, seolah-olah dia sangat geram karena keberadaan boneka ibel. Ketika sang Buddha marah, api karma pun menyala kembali. Saya melihat api putih yang berkobar membubung ke angkasa, menyelubungi boneka ibel itu.
Kekuatan api itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa energi ibel pada boneka ibel sedang dibakar oleh api karma, sambil menimbulkan suara mendesis. Tampaknya api karma putih ini memiliki efek penghambatan yang signifikan terhadap energi ibel. Tetapi boneka ibel bagaimanapun juga, adalah ibel dari keluarga Long yang pernah mendominasi 9 negara. Bagaimana mungkin seorang pendeta dari 7 lautan ingin menekannya? Itu terlalu angan-angan. Buddha dapat menekan setan, namun setan juga dapat membasmi Buddha. Long Jiankong adalah ibel nomor 1 1000 tahun yang lalu, dan dia juga orang pertama yang benar-benar menjadi ibel dari zaman kuno hingga sekarang. Yang disebut Buddha tidak dapat menekannya, apalagi menghancurkannya. Boneka ibel itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengabaikan api putih yang menyala di tubuhnya, dan menatap biksu berjubah emas dengan sepasang mata kosong dan gelap. Biksu berjubah emas itu tampak hikmat. Bayangan Buddha yang menjulang tinggi yang terbentuk dari 8 sinar cahaya Buddha dari tubuhnya sendiri berada tinggi di atas, mengulurkan tangan Buddha ke arah boneka ibel. Tangan Buddha ini tampaknya membawa tekanan yang tak terbayangkan, seolah-olah ingin menekan boneka ibel di bawah kekuatan Buddha. Di 7 lautan agama Buddha, hanya biksu yang tercerahkan yang dapat memadatkan cahaya Buddha di belakang mereka. Semakin banyak cahaya Buddha, semakin kuat kekuatan umat Buddha tersebut. 8 sinar cahaya Buddha terkondensasi di belakang biksu berjubah emas, menjadikannya sosok yang menonjol di seluruh sekte Buddha 7 lautan. Bahkan kepala Buddha yang berperang melawan 3 kaisar hanya memiliki 9 sinar cahaya Buddha. Pada saat ini, bayangan Buddha yang dipadatkan oleh 8 sinar cahaya Buddha tersebut merupakan perwujudan tertinggi dari kultivasi Buddha sang biksu berjubah emas, dan juga merupakan caranya yang paling kuat. Dia ingin menggunakan jurus ini untuk menumpas kejahatan keluarga Long. Boneka ibel itu bergerak, dan dalam sekejap, angin dan guntur mengguncang dunia, dan kekuatan ibel memecahkan langit. Pedang itu, begitu cepatnya hingga tak terbayangkan, menebas bayangan Buddha keemasan, dan konflik antara cahaya Buddha dan energi ibel segera mencapai puncaknya. Bahkan jika Anda berdiri di perbatasan negeri Qian, Anda dapat melihat bahwa langit di kejauhan telah menjadi luar biasa indah, dengan warna emas dan hitam terus-menerus terjalin, dan aura yang kuat tengah menyerbu ke arah Anda. Para monster yang berkeliaran di sekitar semuanya merangkak di tanah dan gemetar, tidak berani bergerak sama sekali. Beberapa monster lemah begitu ketakutan hingga mereka buang air besar dan buang air kecil, dan seluruh tubuh mereka berkedut. Ini adalah pertarungan antara pendekar kelas atas. Untungnya, hal itu tidak terjadi di wilayah Qian. Jika itu terjadi, beberapa kota mungkin akan hancur secara langsung. Ini juga merupakan alasan mengapa Fang Lin mengambil inisiatif untuk datang ke perbatasan kerajaan Qian untuk berurusan dengan orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama. Jika dia menunggu sampai orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama menyerang sebelum mengambil tindakan, hal itu pasti akan memengaruhi kerajaan Qian dan menimbulkan korban yang tidak perlu. Fang Lin dan teman-temannya di bawah hampir terkena dampaknya, tetapi mumi tua itu diam-diam mengambil tindakan dan melindungi Fang Lin dan teman-temannya agar tidak terluka sama sekali. Zhou Meng dan beberapa Master Liga dan lainnya sedikit tercengang. Pertarungan antara ibel keluarga naga dan biksu 7 lautan begitu sengit, dan mereka berada tepat di bawah, jadi mengapa mereka tidak terluka sama sekali. Mereka semua memandang Fang Lin, berpikir bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan Fang Lin, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Pertempuran mencapai saat yang paling intens, ibel dalam keluarga Long tetaplah ibel dalam keluarga Long. Mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi, ia dengan paksa membasmi patung Buddha tersebut. Runtuhnya bayangan sang Buddha berarti biksu berjubah emas itu pun kalah total. 8 cahaya Buddha muncul kembali di belakangnya, tetapi sudah sangat redup, seolah-olah telah menghabiskan semua kekuatannya. Setan dari keluarga Long mendatangi pendeta berjubah emas itu sambil membawa pedang dan memotong kepala pendeta itu dengan satu pedang. Jika pedang itu mengenai dia dengan keras, kepala botak pendeta itu pasti akan terpenggal. Di saat kritis antara hidup dan mati, biksu berjubah emas itu benar-benar memejamkan matanya, tanpa rasa takut di wajahnya, seolah-olah dia siap mati dengan gagah berani. Tetapi pada saat ini, sesuatu muncul di depan biksu berjubah emas dan menghalangi pedang mematikan dari boneka ibel. Ini adalah mangkuk sedekah yang sangat umum bagi para biksu Buddha. Namun, mangkuk sedekah ini bukan barang biasa. Itu adalah harta yang sangat kuat yang benar-benar dapat memblokir pedang ibel keluarga naga. Mangkuk itu berwarna keemasan, dengan kata-kata aneh dan kecil tertulis di atasnya. Tampaknya ada kitab suci Buddha yang terukir di mangkuk itu. Boneka ibel itu terus mengayunkan pedangnya untuk membasmi biksu berjubah emas, namun mangkuk emas itu menghalangi setiap pedang boneka ibel itu, membuat boneka ibel itu mustahil untuk melukai biksu berjubah emas itu sama sekali. Amitabha, biksu berjubah emas itu melantunkan mantra dengan keras, lalu mangkuk emas itu tiba-tiba membesar dan terbalik ke arah ibel keluarga Long. Tak hanya itu,
Di dalam mangkuk tersebut terlihat cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengalir, yang tampaknya merupakan segel swastika Buddha. Sosok Ibel keluarga Long tiba-tiba sangat tertekan, dan kecepatan mengayunkan pedang juga melambat. Mangkuk emas itu langsung terbalik dan menangkap Ibel keluarga Long. Mengumpulkan, biksu berjubah emas itu melambaikan tangannya, dan mangkuk emas itu terbang kembali ke tangannya. Adegan ini mengejutkan Fang Lin dan orang lain di bawah. Apa yang sedang terjadi? Ibel dari keluarga Long benar-benar ditekan dan dibawa pergi oleh biksu itu. Tidak hanya Zhou Meng dan yang lainnya yang terkejut, Fang Lin juga sangat terkejut. Bahkan dengan kekuatan Ibel keluarga Long, itu dapat ditekan. Seberapa kuatkah mangkuk emas itu? Jangan khawatir, boneka Ibel itu tidak bisa ditekan semudah itu. Si botak ini sedang bermain api dan terbakar. Suara mumi tua itu terdengar, tetapi dengan sedikit nada acuh tak acuh. Sang biksu memegang mangkuk emas di tangannya dengan ekspresi lega di wajahnya. Jika dia tidak membawa harta karun Buddha ini, kali ini dia akan berada dalam bahaya besar. Saat dia melihat Fang Lin dan kelompoknya di tanah, dia merasakan mangkuk emas di tangannya tiba-tiba bergetar. Biksu berjubah emas itu tertegun, lalu ekspresinya berubah drastis. Mangkuk emas itu meledak seketika dan pecah berkeping-keping. Harta karun Buddha tersebut dihancurkan dengan cara seperti ini. Sebelum biksu berjubah emas itu sempat bersedih, ia melihat sesosok bayangan hitam mendekat dengan aura Ibel mengerikan yang seolah mampu menelan dunia. Biksu berjubah emas itu sudah kehabisan tenaga dan tidak mampu menghentikan serangan boneka Ibel. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meledakkan segel swastika Buddha. Boneka Ibel itu hanya mengayunkan pedang dan dengan mudah mengalahkan segel swastika Buddha. Lalu pedang hitam itu bersiul dan terbang dari tangan boneka Ibel itu. Tidak bagus. Biksu berjubah emas itu merasa ngeri. Ketenangannya sebelumnya hancur berantakan. Hidupnya hampir hilang, jadi bagaimana dia bisa tetap tenang? Pedang hitam menyerang dan biksu berjubah emas melarikan diri. Sambil berusaha sekuat tenaga melawan, ia juga mencari bantuan dari rekan-rekan pendeta di 7 lautan. Sayangnya, air yang jauh tidak dapat memadamkan api yang ada di dekatnya, belum lagi pedang itu datang begitu cepat dan kuatnya sehingga pendeta berjubah emas itu tidak dalam kondisi untuk melarikan diri. Engah, sebilah pedang ditusukkan ke punggung pendeta berjubah emas itu, langsung menusuk pendeta itu hingga tembus ke jantungnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah Master Top. Walaupun jantungnya tertusuk, dia tidak akan mati, dia hanya terluka. Biksu berjubah emas itu menahan rasa sakit dan terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Pedang hitam itu menembus tubuh biksu berjubah emas, dan pedang lain menebasnya, membuat biksu berjubah emas itu tidak memiliki kesempatan bertahan hidup. Pedang itu menyerang lagi, dan biksu berjubah emas itu masih tidak dapat menahannya. Perutnya tertusuk, dan an-an dalamnya hampir keluar. Namun saat nyawa pendeta berjubah emas itu berada di ujung tanduk, seorang pemuda tampan muncul di kejauhan angkasa, memegang sebilah pedang panjang dan berwajah rupawan dan rupawan. Begitu pemuda tampan itu muncul, biksu berjubah emas itu seolah-olah melihat seorang penyelamat. Dia menutupi jantungnya dengan satu tangan dan perutnya dengan tangan lainnya, dan bergegas mendekati pemuda tampan itu. Boneka Ibel itu mengejar dari belakang dengan sangat dekat, dan pedang Ibel itu terbang lagi, mengabaikan pemuda tampan di kejauhan, dan masih terus berusaha membasmi biksu berjubah emas itu. Kamu tidak bisa membasmi siapapun di hadapanku. Pemuda tampan itu berkata ringan dan turut menghunus pedangnya. Berdengung, cahaya pedang yang agung muncul, membawa serta semangat yang saleh dan kekuatan yang dahsyat, dan bertabrakan dengan keras dengan pedang ajaib boneka Ibel. Kali ini, serangan boneka Ibel itu berhasil diblokir, dan tidak dapat meninggalkan luka apapun pada biksu berjubah emas itu. Biksu berjubah emas itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri menyelamatkan diri, dan telah melewati pemuda tampan itu, bahkan bayangannya pun telah hilang. Pemuda tampan itu melirik boneka ajaib itu, lalu menatap pedang boneka ajaib itu. Dia tidak berniat meneruskan pertarungan, jadi dia berbalik dan pergi. Boneka Ibel tidak mengejarnya dan dipanggil kembali oleh Fang Lin. Mari kita kembali ke kerajaan Qian terlebih dahulu. Fang Lin meminta seseorang untuk mengumpulkan jasad dua tetua yang telah meninggal dari Liga dan kemudian kelompok itu kembali ke kerajaan Qian. Meskipun pertempuran ini terjadi jauh dari negara Qian, namun tetap saja membuat rakyat negara Qian sangat resah, takut kalau negara Qian akan hancur seperti negara Yun dan Meng. Untungnya, perang tidak memengaruhi negara Qian, yang membuat banyak orang di negara Qian merasa lega untuk sementara waktu. Setelah kembali ke negeri Qian, semua orang menyembuhkan luka mereka. Mereka semua terluka oleh raungan Buddha biksu berjubah emas, dan luka-luka mereka serius, terutama Fang Lin, yang lukanya paling serius. Karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, dia tidak sebaik Zhou Meng dan para guru sumber spiritual lainnya, tetapi jika ada pendekar tulang spiritual tingkat 7 lainnya yang datang, dia mungkin akan dikejutkan sampai mati oleh auman Sang Buddha.
Setelah pertempuran ini, Fang Lin dipenuhi dengan keraguan dan bahkan sedikit gelisah. Ini hanya masalah penaklukan 3 kerajaan, tetapi 7 lautan telah mengirim begitu banyak guru sumber spiritual, belum lagi orang-orang kuat seperti biksu berjubah emas telah datang. Apa yang mereka lakukan? Terlebih lagi, pemuda yang menyelamatkan biksu berjubah emas pada akhirnya mampu menghalangi pedang boneka Ibel, dan jelas bahwa kekuatannya sebanding dengan biksu berjubah emas. Dengan cara ini, setidaknya dapat disimpulkan bahwa 2 orang kuat teratas telah datang ke 3 kerajaan bawah, yang mana ini sangatlah tidak normal dari sudut pandang manapun kita melihatnya. Menggunakan seorang master dengan kekuatan seperti pendeta berjubah emas untuk menyerang 3 kerajaan hanyalah sebuah tindakan yang berlebihan. Ini sama sekali bukan pemborosan bakat. Fang Lin menduga bahwa Qi Hai mengirim orang-orang kuat seperti itu ke 3 negara bagian bawah, mungkin bukan hanya untuk menduduki 3 negara bagian bawah. Mereka telah lama berencana untuk merebut 9 negara tersebut, dan mereka pasti mempunyai beberapa motif tersembunyi. Fang Lin masih memiliki 2 tawanan di tangannya, dan dia berencana untuk menginterogasi mereka setelah luka-lukanya sedikit pulih. Dia harus tahu sesuatu dari kedua orang itu, kalau tidak, dia akan terlalu pasif sekarang karena dia tidak tahu apa-apa. Setelah sedikit pulih dari luka-lukanya, Fang Lin segera menghubungi Liga dan memberitahu Raja Nanchen apa yang terjadi di sini. Ketika Raja Nanchen mendengarnya, dia pun terkejut. Sungguh tidak terduga bahwa penguasa tertinggi 7 lautan muncul di 3 kerajaan bawah. Raja Nanchen segera memberitahu Fang Lin bahwa jika segala sesuatunya tidak dapat dilakukan, ia sebaiknya meninggalkan kerajaan Qian dan kembali ke Akademi dan kuno. Fang Lin berharap aliansi alkimia dapat mengirimkan orang-orang kuat untuk bala bantuan, tetapi Raja Nanchen tidak setuju, karena aliansi alkimia tidak memiliki banyak orang kuat. Pada dasarnya, Liga dan telah terlibat penuh dalam perang dengan 9 negara, dan sebagian besar orang kuat Liga dan berada di wilayah Tang. Adapun orang-orang kuat yang masih dapat dikirim Liga dan, mereka tidak akan mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan, karena mereka harus menjaga beberapa tempat penting Liga dan tidak dapat pergi. Jika tempat-tempat penting ini hilang, maka akan mempengaruhi fondasi Liga dan. Maka dari itu, Raja Nanchen tidak akan bisa mengirim orang ke kerajaan Qian untuk bala bantuan. Terlebih lagi, di mata Raja Nanchen, kerajaan Qian tidak layak dipertahankan, jadi jika hilang, tidak akan berdampak banyak pada situasi keseluruhan. Namun, Raja Nanchen juga berpikir bahwa kemunculan orang yang begitu kuat di 3 kerajaan bawah mungkin memiliki tujuan lain, bukan hanya untuk merebut 3 kerajaan bawah. Oleh karena itu, Raja Nanchen segera menghubungi kerajaan Yuan, berharap agar kerajaan Yuan segera mengirimkan orang-orang kuat untuk mendukung kerajaan Qian. Kerajaan Yuan menanggapi bahwa mereka akan mengirim orang ke 3 kerajaan, tetapi tidak diketahui kapan atau orang kuat seperti apa yang akan dikirim. Di sebuah ruangan rahasia di negeri Qian, Fang Lin menatap 2 orang di depannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kedua orang ini tentu saja adalah pendeta Tao berpakaian putih dan wanita berjubah hijau yang ditangkap oleh boneka Ibel. Pada saat ini, kultivasi mereka disegel, dan mereka diberi ramuan oleh Fang Lin. Pada saat ini, mereka sama sekali tidak dapat menggunakan kekuatan apapun dan seperti domba yang akan disembelih. Ceritakan padaku semua yang kau ketahui. Fang Lin bertanya. Nak, meskipun kau sudah menangkap kami berdua, jangan coba-coba belajar apapun dari kami. Pendeta Tao tua berpakaian putih itu berkata dengan riang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli bahwa dialah satu-satunya permintaan Fang Lin saat ini, dan tampak sangat tenang. Adapun wanita berjubah hijau, wajahnya muram dan bahkan tidak melihat ke arah Fang Lin. Dia sangat kedinginan. Fang Lin mengangguk, dan dengan lambaian tangannya, dia membawa pendeta Tao tua berpakaian putih itu ke kuil tertinggi, dan hanya meninggalkan wanita berjubah hijau. Wanita berjubah hijau itu tetap tidak tergerak, dan ketika dia sesekali menatap Fang Lin, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Aku tahu kalian orang Qi Hai sangat tangguh, tetapi tidak peduli seberapa tangguhnya kalian, kalian tidak boleh melawan hidup kalian sendiri, kan? Sekarang hidup kalian ada di tanganku. Hidup atau mati kalian sepenuhnya ditentukan olehku. Mengapa kalian tidak berpikir untuk tetap hidup? Fang Lin berkata dengan ringan. Demi rencana Seven Seas, bagaimana kalau kita mengorbankan nyawa kita? Kita, orang-orang Seven Seas, tidak seperti kalian, orang-orang dari 9 negara, yang takut mati dan segerombolan sampah, kata wanita berjubah hijau. Dia tampak agak sombong, seolah-olah dia memiliki rasa superioritas karena dia berasal dari 7 lautan. Fang Lin tersenyum baik di 9 kerajaan maupun di 7 lautan, semua orang takut mati. Aku tidak percaya bahwa kalian, orang-orang di 7 lautan, benar-benar tidak takut mati. Saat dia berbicara, sebuah pil muncul di tangan Fang Lin. Pil itu berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau menyengat. Jelaslah bahwa itu bukan hal yang baik. Apakah kamu tahu jenis pil apa ini?
Fang Lin memegang pil di tangannya dan menatap wanita berjubah hijau dengan tatapan menggoda. Titik titik titik. Titik titik titik. Wanita berjubah hijau itu menunjukkan sarkasme di wajahnya. Jangan mainkan permainan itu. Tidak peduli jenis pil racun apapun itu, aku tidak peduli. Oke, Fang Lin melangkah maju, mencubit dagu wanita berjubah hijau itu, membuka paksa mulutnya, dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Meskipun wanita berjubah hijau itu berjuang, kultivasinya tersegel dan tubuhnya lemah. Dia tidak berbeda dari wanita lemah pada umumnya. Bagaimana dia bisa berjuang? Fang Lin memaksa wanita berjubah hijau itu menelan pil hitam. Wanita berjubah hijau itu batuk terus-menerus, wajahnya pucat, dan matanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Dia adalah Master Ling Yuan tingkat kelima dan memiliki status tinggi di Sekolah Konfusianisme Tujuh Lautan. Dia menganggap para prajurit 9 kerajaan sebagai semut dan memandang rendah orang-orang 9 kerajaan dari lubuk hatinya. Namun sekarang, dia diperlakukan seperti ini oleh seorang pria dari 9 kerajaan. Kemarahan dalam hatinya sungguh tak terlukiskan. Jika kultivasinya tidak disegel, dia akan mencabik-cabik anak laki-laki di depannya menjadi berkeping-keping. Mengenai pil racun, wanita berjubah hijau itu tidak peduli sama sekali. Dia sudah memutuskan untuk mati juga. Sebagai kelompok master pertama dari 7 lautan yang memasuki 9 kerajaan, dia siap mengorbankan nyawanya demi 7 lautan dan 3 agama saat dia menginjakan kaki di tanah 9 kerajaan. Fang Lin menatap mata penuh dendam dari wanita berjubah hijau itu dan tersenyum. Apa yang aku berikan kepadamu bukanlah pil yang akan merenggut nyawamu, tetapi pil yang dapat membuat seorang wanita kena serangan. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi wanita berjubah hijau itu tiba-tiba berubah, dan matanya hampir memancarkan kemarahan. Kamu pantas mati. Wanita berjubah hijau itu berkata sambil menggertakkan giginya, mukanya tampak sangat jelek. Fang Lin tertawa terbahak-bahak. Saya belum mengatakan apapun. Setelah minum pil ini, Anda akan merasa panas dan tak tertahankan. Bahkan jika Anda berhubungan dengan seorang pria sepanjang waktu, efek obatnya akan bertahan selama 10 hari. Selama 10 hari ini, saya pikir Anda akan merasa sangat nyaman. Ketika wanita berjubah hijau mendengar ini, dia merasa seolah-olah dirinya telah dipukul dengan keras, dan langsung menyerbu ke arah Fang Lin dengan marah. Fang Lin tidak akan bersikap sopan padanya. Dia menendangnya ke tanah dengan ekspresi yang sangat dingin. Saat obatmu mulai berefek, aku akan menyuruh para pemuda dan kuat dari negeri Qian berbaris di luar. Kemudian, mereka akan masuk satu persatu untuk berbicara denganmu, Fang Lin. Jika kau berani memperlakukanku seperti ini, kau akan mati dengan menyedihkan di masa depan. Wanita berjubah hijau itu berkata sambil menggertakkan giginya, kebencian di matanya sangat menyeramkan. Fang Lin mencibir. Pikirkanlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Obat itu masih memiliki sedikit waktu untuk bereaksi. Mengapa kalian, 7 lautan dan 3 agama, mengirim para ahli ke sini? Selain menduduki 3 kerajaan, apa tujuan kalian yang lain? Wanita berjubah hijau itu tertawa miris. Kalau aku beritahu, pemimpin 3 agama itu pasti akan membiarkanku pergi begitu saja. Fang Lin menatap wanita berjubah hijau itu dan berkata, apakah kau punya pilihan lain sekarang? Apakah kau benar-benar ingin menghabiskan 10 hari dengan banyak pria dari negara Qian? Wanita berjubah hijau itu menggigil sekujur tubuhnya. Memintanya untuk bersama pria dari negeri Qian selama 10 hari bahkan lebih mengerikan daripada membasminya. Ketika ia mengira tak lama lagi seorang laki-laki akan datang dan berhubungan badan dengannya dan ia harus mengambil inisiatif untuk melakukannya, maka timbul keinginan dalam diri perempuan berjubah hijau itu untuk menggigit lidahnya dan segera basmi diri. Fang Lin juga memperhatikan bahwa wanita ini memiliki temperamen yang sangat kuat. Masih ada setengah cangkir teh tersisa, mengapa kamu tidak memberitahuku? Fang Lin tampak tenang, tidak tampak terburu-buru sama sekali. Wajah wanita berjubah hijau itu memerah, dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi bingung. Meskipun kultivasinya disegel, tubuhnya masih sangat sensitif. Dia secara alami dapat merasakan bahwa beberapa perubahan sedang terjadi di tubuhnya, dan dia tidak dapat menahan emosi yang tumbuh di dalam hatinya. Mengetahui bahwa Fang Lin tidak mencoba menakut-nakutinya, wanita berjubah hijau itu memilih menggigit lidahnya untuk basmi diri. Tapi Fang Lin ada di sini, bagaimana dia bisa membuatnya menggigit lidahnya? Dia menghentikannya dengan lambaian tangannya. Wanita berjubah hijau itu akhirnya takut. Dia tidak bisa mati, dan jika dia hidup dia akan menghadapi penghinaan yang paling mengerikan. Tidak peduli sekuat apapun dia perlahan-lahan runtuh pada saat ini. Berikan aku penawarnya, teriak wanita berjubah hijau. Pikirannya menjadi semakin kabur. Panas di tubuhnya dan basah di antara kedua kakinya membuatnya sulit baginya untuk mengendalikan diri. Katakanlah kepadaku, apa sebenarnya tujuan kalian, para penguasa 7 lautan, datang ke sini? Fang Lin bertanya sambil menatap langsung ke arah wanita berjubah hijau.
Kami datang ke sini untuk menyelamatkan seseorang, kata perempuan berjubah hijau itu. Namun memandangnya, dia nampak masih ragu-ragu untuk menceritakan semuanya. Fang Lin menyipitkan matanya dan mendengus, katakan dengan jelas, siapa yang kau selamatkan? Dan di mana orang ini? Jika kau menunda lebih lama lagi, obat dalam tubuhmu akan bereaksi sepenuhnya. Wanita berjubah hijau itu sedikit terengah-engah, perasaan panasnya semakin kuat, dan garis pertahanan terakhir di hatinya benar-benar hilang. Saya tidak tahu siapa orang itu. Tetapi para pemimpin dari 3 agama secara diam-diam memberitahu kami bahwa orang ini memiliki hubungan dekat dengan 3 agama dan harus diselamatkan. Orang itu harus dipenjara di Sekte Zixia di negara Qian. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia langsung terkejut. Dipenjara di Sekte Zixia Kerajaan Qian. Mungkinkah wanita berjubah hijau itu berbicara tentang wanita misterius yang terkurung di gua kuno? Aku sudah bilang padamu, berikan aku penawarnya dengan cepat. Wanita berjubah hijau itu telah terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemah, wajahnya anehnya memerah, dia mengulurkan tangannya ke arah Fang Lin sambil sedikit memohon. Fang Lin meliriknya dan sedikit melengkungkan bibirnya. Bagaimana aku tahu apakah apa yang kamu katakan itu benar atau salah? 1250